Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Indah Kurniawati, NIM 200-124. Kali ini saya akan mempresentasikan inovasi pembelajaran biologi yang saya buat, yaitu mengembangkan media pop-up book sebagai inovasi pembelajaran dengan pendekatan STEM dalam materi zat aditif kelas 8. Sebelum itu, saya mewawancarai guru IPA di SMP 3 Siberut Utara pada bulan Desember. Hasilnya sekolah tersebut masih menerapkan kurikulum 2013, di mana saat proses pembelajaran berlangsung, guru menggunakan model pembelajaran problem based learning dan discovery learning dengan media video dan gambar. Namun hasil pembelajaran siswa nilainya, sebagian siswa yang memahami materi mendapatkan hasil yang maksimal, dan sebagian siswa yang tidak memahami materi mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Guru tersebut media yang digunakan saat pembelajaran yaitu media video dan gambar. Karena sekolah tersebut masih kekurangan alat laboratorium, sehingga proses pembelajaran yang ada praktikumnya tidak dilaksanakan, diganti dengan guru menjelaskan dengan buku paket saja. Lalu dari paparan atau masalah dari wawancara yang telah saya lakukan, inovasi dari permasalahan tersebut, saya sendiri ingin mengembangkan media pembelajaran dalam bentuk pop-up book menggunakan pendekatan STEM. STEM tersebut dibagi atas 5. Yang pertama itu Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Pengembangan media pembelajaran ini bertujuan supaya jembatan bagi seorang guru memberikan pengalaman bagi siswa dalam proses pembelajaran, yang tujuannya memudahkan siswa dalam menangkap pelajaran. Media ini dapat digunakan secara kelompok maupun mandiri. Media pop-up book ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa dan belajar siswa. Inovasi pembelajaran menggunakan media pop-up book. Apa sih media pop-up book ini? Media pop-up book ini suatu media di mana kita kaji terlebih dahulu. Media ini sarana untuk memberikan perangsang bagi siswa ataupun anak supaya proses belajar mengajar terjadi. Rangsangan apa sih? Rangsangan perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapainya tujuan pembelajaran tersebut. Inovasi pembelajaran menggunakan media pop-up book saya buat melalui model Project Basic Learning (PJBL), di mana saat proses pembelajaran berlangsung, guru ini memberikan terlebih dahulu lembar kerja observasi siswa sesuai dengan materi, yaitu zat adiktif. Saat guru menerangkan materi dan selesai menerangkan materi, di dalam lembar kerja observasi siswa tersebut ada suatu tuntutan atau cara kerja dari pembuatan dari media pop-up book ini. Siswa dituntut untuk membuat suatu project yaitu pop-up book. Siswa terlebih dahulu dibagi secara kelompok agar jam pembelajaran selesai dengan tepat waktu dan tidak berlebih. Dengan begitu siswa belajar secara kerja sama tim dalam pembuatan pop-up book. Siswa juga terampil dalam pendekatan STEM tadi. Lalu media pop-up book ini apa sih? Media pop-up book ini media buku yang merangsang kreativitas dan imajinasi siswa dengan elemen 3 dimensi yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka, dan tampilannya berupa gambar yang indah dan menarik. Lalu sejenis buku ini mengandung dikatakan unsur 3 dimensi ketika halaman yang dapat menghasilkan gerakan seperti visualisasi yang lebih menarik untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait materi yang dipelajari. Manfaat dari media pop-up book ini, menurut Zuanda 2013, media pop-up book ini berisi manfaat yang berguna. Yang pertama itu mengajarkan siswa memiliki rasa bentuk menghargai sebuah buku, lalu memberikan kesempatan siswa untuk lebih dekat dengan guru ataupun orang tua. Maksudnya adalah memberikan siswa suatu pertanyaan sehingga dia dapat bertanya, maksudnya adalah
memberikan kesempatan bagi siswa ini untuk bertanya kepada gurunya, apa sih media pop-up book ini, isinya seperti apa. Bukan hanya kepada guru, melainkan juga kepada orang tuanya. Lalu meningkatkan kreativitas siswa dan menumbuhkan imajinasi siswa, meningkatkan pengetahuan siswa, memberikan deskripsi tentang suatu bentuk benda, lalu menimbulkan rasa cinta untuk membaca. Kelebihan dari media pop-up book ini antara lain memberikan visualisasi cerita yang menarik sehingga siswa ini tidak bosan dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu dapat digunakan dalam ruangan kelas atau indoor ataupun outdoor. Yang ketiga, metode pembelajaran lebih bervariasi sehingga tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa ini lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain. Maksudnya tidak hanya mendengarkan uraian guru ataupun aktivitas lainnya. Kelemahan dari media pop-up book ini, yang pertama waktunya cenderung lama pengerjaannya, yang kedua itu menuntut untuk teliti, yang ketiga biaya yang dikeluarkan cukup begitu sangat tinggi, yang keempat terbatasnya keahlian dalam membuat media tersebut. Bagaimana sih langkah-langkah pembuatan media pop-up book ini? Nah, siswa nanti dituntut membuat satu project, salah satunya contohnya adalah media pop-up book yang saya buat sendiri. Yang pertama tuh media ini berbentuk buku, lalu pop-up book ini berisi materi dan gambar. Nah, yang telah dituntun, maksudnya siswa tersebut dapat mengetahui isinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, karena lembar kerja observasi tadi yang telah diberikan oleh guru. Nah, materi yang ada yaitu materi yang dapat timbul seperti ini. Nah, halaman yang dibukanya itu berbentuk 3 dimensi yang awalnya dilipat simetris sesuai dengan bentuk buku tersebut. Lalu kertas yang dipakai adalah kertas karton. Kertas yang dipakai adalah kertas karton menggunakan cara pengerjaannya menggunakan Microsoft Word. Gambar tersebut telah diprint diedit menggunakan tulisan yang ada di Microsoft Word. Nah, bagian isi materi tersebut kan berbentuk 3 dimensi sesuai dengan media dan isi pembelajaran yaitu materi zat aditif. Apa sih hubungannya dengan pendekatan STEM dengan media pop-up book yang dibuat tersebut? Yang pertama itu sains. Sains ini mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi zat aditif tadi. Nah, yang kedua itu teknologi. Di mana letak teknologinya? Teknologinya siswa tersebut dituntut media pop-up book tadi dikerjakan, diedit serta dikerjakan menggunakan teknologi yaitu Microsoft Word tersebut. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya katakan tadi. Lalu engineering ini memberikan kebebasan kepada siswa agar membentuk buku ini atau menciptakan buku ini sesuai dengan 3D menggunakan alat dan bahan yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu art. Art berupa kreasi dari gambar yang ada di pop-up book yang dibuat oleh siswa, kreasi dari yang dia ciptakan sendiri. Lalu matematik yaitu mengukur kemampuan sampai mana siswa tersebut dapat mengerjakan pop-up book tersebut. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.